haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati para senior sesepuh Pakar Nusa Kecamatan Mumbul Sari, yang kami cintai, yang kami banggakan, sahabat-sahabat Pakar Nusa, baik pelatih maupun santri Pakar Nusa. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memberikan beberapa motivasi dan mau'izatul hasanah, terlebih dulu saya ingin mengecek nih kehadiran dari sahabat-sahabat Pakar Nusa, karena hadirnya di tempat ini adalah bagian dari kekompakan kita, persatuan kita. Coba yang dari Ranting Suco angkat tangan. Suco. Sorja. Alhamdulillah. Yang dari Lampeji. Sudah. Yang dari Ranting Mumbul. Banyak Sri Kandinya ini. Mumbul Sari. Pon. Dari Taman Sari. Berada. Kalisan juga berada. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Kalisan. Bisa. Yang perlu saya ucapkan. Baik. Karena ini adalah momennya Maulid Nabi, maka kita berkumpul tidak hanya sekedar kumpulan, tetapi harus membawa hikmah yang dibawa dan bermanfaat bagi diri kita, wabil khusus juga kepada organisasi kita. Jangan sampai kita mengikuti kegiatan ini tidak dapat apa-apa, cuma hura-hura, mubatir, padahal biayanya banyak. Waktu yang diluangkan nanti terbuang sia-sia. Ngereng mereka tabrakan. Oke, baik sahabat-sahabat. Ini kita memperingati Maulid Nabi. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita memperingati Maulid Nabi, ingin meneladani kepribadian Nabi, ingin meneladani perjuangan Nabi. Nanti akan kita tarik benang merah perjuangan Pakar Nusa dengan cara meneladani apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi. Para sahabat, di dalam berjuang itu tidak selalu nyaman, tidak selalu lurus. Kadang ada rintangannya, ada batu yang menghalangi, ada jalan yang licin, ada jalan yang terjal, curam dan sebagainya. Kadang-kadang kita kompak pada hal-hal yang enak, nyaman, tetapi kadang-kadang kita kemudian lari kemudian meninggalkan perjuangan kita satu persatu ketika berhadapan dengan rintangan, dengan masalah, dengan problem dan sebagainya. Sebagai pejuang, kita harus kuat apapun keadaannya, entah suasana yang nyaman, suasana yang tidak nyaman, kita harus kuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam kondisi itu untuk menguatkan kita. Allah mendatangkan masalah agar kita kuat. Allah mendatangkan musuh-musuh yang memusuhi kita agar kita juga kuat dan kompak, bukan sebaliknya. Kemudian kita melemah, kemudian buyar.
beberapa bulan ini Pagar Nusa ini kegiatannya kan naik turun, fluktuatif. Boleh jadi karena kita dalam suasana pandemi, termasuk saya pribadi, mohon maaf mungkin tidak 100% bisa aktif karena kemarin dalam suasana berduka karena orang tua umi saya meninggal, sehingga kondisi kejiwaan saya tidak begitu kondusif. Tetapi ke depan mari kita bangkit lewat momentum Maulid ini, karena dulu umat Islam pernah menghadapi masa-masa yang suram, kalah terus, perang kalah. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah pasukan salib dari Eropa, dari Inggris, dari Perancis, dari Jerman, dari Italia, mereka dari Spanyol, mereka bersatu menyerang kaum muslimin, kemudian berhasil merebut Baitul Maqdis, berhasil merebut Masjidil Aqsa, sehingga kemudian dikuasai oleh mereka. Daerah-daerah di Jazirah Arab itu banyak yang dikuasai oleh pasukan salib, pasukan Kristen. Umat Islam sudah tidak berdaya, sudah kalah jumlah, kalah persenjataan, kalah semangat dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu pemimpin yang berhasil membangkitkan semangat kaum muslimin. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ini seorang raja, seorang panglima perang. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan umat Islam kepada Rasulullah, dengan cara menghimpun para ulama untuk menulis sirah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, untuk menulis sholawat-sholawat, syiiran-syiiran yang berisi pujian kepada Nabi. Maka lahirlah sholawat berjanji, sholawat dibai, sholawat burda dan sebagainya, yang mana dari situ kemudian umat Islam ini bersatu. Ternyata yang bisa menyatukan itu adalah Rasulullah. Bersatu, kemudian dihimpun kaum muslimin, dibacakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, suka dukanya dari kecil sampai dewasa, sampai Islam itu kemudian tersebar, sampai Fathul Makkah, sampai kemudian Islam itu jaya, diceritakan sejarahnya. Karena kita itu kadang-kadang perlu tahu sejarah biar semangat. Ini Pagar Nusa lembek karena tidak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah bahwa kita ini orang hebat, berasal dari generasi hebat, berarti kita dari terah yang hebat, bukan dibalik. Jangan itu diceritakan Rasulullah, kemudian dilantunkan sholawat kepada Nabi, kemudian timbul mahabbah, timbul kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Kemudian bersatu, kemudian mereka berjihad, sudah tidak kenal takut. Dan yang terjadi kemudian Baitul Maqdis bisa direbut, pasukan salib pulang ke Eropa, umat Islam menang. Karena apa? Karena kecintaan kepada Rasul lewat sejarah-sejarah perjuangan Rasul, lewat sholawat yang selalu dilantunkan untuk memuji-muji Rasul, mendatangkan energi keberanian, energi persatuan. Mudah-mudahan lewat momentum sholawat ini kita dapat syafaat Rasul, Pagar Nusa di Munggul saat ini bangkit. Yang kuncinya kalau kita ingin bangkit, ayo kembalikan kepada relnya Pagar Nusa ini. Jangan melenceng. Apa relnya Pagar Nusa? Pagar Nusa ini adalah santri isinya. Ayo kembali kepada ciri khas karakter santri. Jangan dibawa ke karakter preman, biar tidak sama dengan perguruan yang lain. Nanti kalau Pagar Nusa dibawa kepada karakter preman, tidak ada bedanya dengan perguruan-perguruan yang lain. Ayo kembalikan, karena ini dari pesantren, dari kiai. Kita harus meniru tradisi pesantren, kita harus meniru akhlakul karimah dari kiai-kiai kita. Biar ini
ada bedanya Pakar Musa dengan perguruan yang lain. Ini harus kembalikan bahwa kita adalah santri. Kita bukan orang yang urakan. Ya, kita adalah santri, harus tunjukkan itu. Jangan sampai sama dengan perguruan yang lain. Dari sisi akhlak karimah, dari sisi pergaulan, ayo kembalikan Pakar Musa itu. Jangan jadi kumpulannya preman, tapi kumpulannya santri. Itu yang pertama. Karena kumpulannya santri selalu didengung-dengungkan. Isinya Pakar Musa itu ada 3. Silat, kita latihannya latihan silat. Kemudian sholat, kita harus sholat. Dan yang ketiga, sholawat. Kita harus biasakan bersolawat. Nah ini isinya. Jangan melenceng dari ini. Upayakan kita itu belajar untuk istiqomah sholat. Walaupun bagaimana, buat latihan. Jangan sampai nerobos. Waktunya sholat isya, iya sholat isya. Subuh, jangan karena kecapean. Sebab kalian itu sibuk dengan latihannya sampai pukul 2 misalnya. Subuhnya kemudian bablas. Jangan. Tidak ada artinya kalian itu bisa kok nerokok, nendang, kes, tapi tak sholat. Tidak ada artinya. Kata malaikat dia kayak penting hati kan? Itu udah paham baca. Ya, jadi itu harus dijaga sholatnya. Kemudian sholawatnya, jangan lupa. Orang itu kalau ingin selamat, ingin dapat rahmatnya Allah, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Bagaimana cara kita tidak jauh dari Rasulullah? Padahal kita secara fisik bersama Rasul, yaitu kita harus senantiasa bersolawat. Kalau kita senantiasa bersolawat, itu artinya kita dekat dengan Rasulullah. Kita bersama Rasulullah. Kita akan ditolong oleh Allah. Kita akan diberikan rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang. Jadi kalau ada teman kita namanya Rahmat, itu artinya kasih sayang. Kalau kita selalu diberi kasih sayang sama Allah, maka tidak ada yang namanya madarat, bencana, nggak ada yang akan datang kepada kita. Kalau kita berada dalam rahmatnya Allah, tuh, paham? Nah, orang baca sholawat 1 kali itu diturunkan 10 rahmat. 1 kali sholawat turun 10 rahmat. Kemudian diangkat 10 derajat. Orang yang baca sholawat 1 kali, derajatnya diangkat 10 kali. Kemudian dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan. Itu 1 kali sholawat. Coba bayangkan, kalau kalian sholawat 100 kali, berarti berapa kali rahmatnya akan turun kepada kalian? Berapa derajat kalian yang akan diangkat? Itu baru 100 kali. Kalau 1000 kali kalian sholawat, bayangkan sudah 1000 kali 10.000 derajat kalian diangkat. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, itu Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Allah saja bersolawat kepada kita. Kalau kita solawat kepada Nabi, karena solawat ini perintah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada kanjeng Nabi. Maka kemudian kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, berkirim salamlah kepada Nabi. Ini perintah. Ya, jadi kalau kalian ingin adem hatinya, ingin tentram, ingin selalu diberikan rahmat Allah, dekatlah dengan Rasul dengan cara bersolawat. Ini Pakar Musa. Itu ciri khasnya Pakar Musa.
bukan sekadar hanya waktu hadraan aja. Setelah ini seterusnya 3 budaya kita itu kita menjadi rutinitas kita. Kalau sudah jadi pelatih, jangan berhenti latihan. Tetap latihan, tetap silatnya itu diasah. Kalau bisa di-upgrade, ditingkatkan kemampuannya. Bukan pas berhenti. Ya. Kemudian sholatnya terus istiqomah. Jangan sampai karena acara kegiatan Pagar Nusa sholatnya diliburkan. Jangan, kamu bilang. Kemudian sholawatnya rutin. Kalau orang sudah nyambung dengan Rasul, sudah kira ada takutnya. Takut apa? Di jalan di mana gak akan ada takutnya. Kalau dia sudah bersama Rasul, dia sudah nyambung kok, hatinya sudah, keyakinannya sudah nyambung. Saya sholawat kepada Rasul, Allah akan bersolawat ke saya, Allah akan memberikan rahmat. Kalau sudah Allah berikan rahmat, akan ada yang kasih garam. Seperti itu. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, saya ingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat. Kan ini modal bagi kita semua. Kemudian kembali kepada perjuangan di Pagar Nusa ini berat. Ya, karena kita berjuang di suatu tempat, di suatu waktu yang kita sudah kalah start, kemudian di suatu tempat yang di situ sudah berkembang berbagai macam perguruan lain, dan kita muncul. Ini berat. Oleh karena ini berat, maka yang diperlukan adalah kekompakan, persatuan. Ya, jangan yang dikedepankan perbedaannya, tapi cari titik samanya. Kalau selalu dicari perbedaannya, maka tidak akan ada titik temunya. Karena hakikatnya manusia ini memang berbeda. Kalaupun kita berbeda, asalkan bisa bergandengan tangan, yakin dengan diri kita, ya sudah, jadilah diri kita, kemudian kita terima perbedaan, kita berjalan tanpa harus ikut-ikutan jadi orang lain. Ya, jangan. Jadi kuncinya adalah persatuan. Jangan ada konflik internal. Kalau ada konflik di dalam Pagar Nusa, maka yang tertawa adalah orang-orang yang di luar Pagar Nusa. Maka yang terhambat adalah kemajuan Pagar Nusa. Tapi kalau di dalam bersatu, di luar, sebesar apapun di luar akan gentar, akan takut kepada kita. Kalau kita bersatu, walaupun jumlah kita sedikit. Karena sejarah membuktikan bahwa dulu sahabat Rasulullah itu selalu dalam posisi minoritas, dalam posisi sedikit. Perang Badar jumlah kaum muslimin cuma 313 menghadapi 1000 orang, minoritas. Perang Uhud kita minoritas. Perang-perang yang lain sampai perang melawan Romawi semua kita dalam posisi jumlah sedikit tapi menang. Kenapa? Karena ada keimanan, karena ada kesabaran. 100 orang sabar akan mengalahkan 1000 orang yang tidak sabar. Nah ini mudah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok itu kecil tapi bisa mengalahkan kelompok besar karena pertolongan Allah. Ini jadi modal bahwa kita ini punya Tuhan, punya Allah yang selalu menjaga kita, melindungi kita. Harusnya keyakinan seperti itu. Ya tapi kuncinya ya tadi sholat, sholawat. Kalau tidak sholat, tidak sholawat, mau sandarkan ke siapa? Mau minta tolong sama Allah? Tidak bisa. Tapi kalau kita istiqomah sholatnya, sholawatnya, insya Allah pertolongan turun dan kejayaan kemenangan itu akan kita raih. Nih, jadi itu pesan yang perlu saya tegaskan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mari kita jaga persatuan, kekompakan, dan selalu menjadi orang yang sabar. Ya, karena itu kunci dari keberhasilan, kunci dari kemenangan. Allah barangkali menguji kita agar dengan berbagai macam problematika yang ada, permasalahan baik itu internal maupun eksternal,
baik dari gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar, itu semata-mata karena Allah itu ingin menguatkan kita, ingin membesarkan kita. Oleh karenanya pesan saya kepada kalian semua yang ada di sini, coba perhatikan, yang senior ayomi yang junior, sayangi yang junior, yang junior hormati yang senior. Itu prinsip yang diajarkan dalam Islam. Ya, bahkan dikatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Orang yang tua yang tidak sayang kepada yang muda yang tidak hormat kepada yang tua. Kalau prinsip ini dijaga di lembaga usaha, dah kira ada cekok. Men junior, junior senior. Lama kan? Tidak lama. Kalau masih junior, baru lulus kemarin sudah cakap setan. Itu sombong. Dan sombong itu awal dari kehancuran. Yang senior duduk saya. Tunjuk tempat. Jadi ini saling melengkapi. Ya. Kalau semua berjalan pada posisinya, engkau junior, kalian nak maseta. Tunggu ini bersenior, asal ada bentang. Kan gitu. Jangan seperti itu. Mari kita itu saling berada pada posisi masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya. Kita butuh senior, butuh tokoh untuk mengayomi. Nah, karena udah masuk fungsi kowe bisa ketomon. Padahal aku sebelum sembrono. Pos ngopos mangaman. Perlu senior, perlu sepuh, senior kowe. Oleh sepuh tanpa senior, tak kira juga. Yang sepuh ini pun punya kesibuk nak, sentar ngare, hidungan kumpul, nyari beres, kambing, orang budi. Lah, ini perlu orang anak-anak muda semangat. Nah, kalau ini saling bekerja sama, kokcer nih, bekerja sama. Ini kuncinya. Kita fokus membesarkan Pegadaian Usaha. Jangan diirian sikit sebenarnya boleh dikawin alam apa. Baik, saya lanjutkan. Ini yang menjadi catatan penting saya terkait keadaan kita. Yang pertama adalah saya bersyukur teman-teman masih kompak, masih bisa hadir di sini menunjukkan kekompakan ini. Masih punya rasa kebanggaan. Tadi ada yang bilang jaya, jaya, berarti sekalian masih cinta kepada Dan saya kemarin itu sempat lewat jalan, saya lihat Yusuf. Santrinya kalau tidak salah 2 orang. Iya itu. Yusuf di belakang. Ini siapa? Ini sebelah atau Purwiri? Tak lihat kok anunya hijau gitu. Tak lihat Yusuf. Yang di depan kecil-kecil 2. Lari malam-malam dengan 2 orang, 1 pelatih. Dalam hati saya masih ada semangat dan kebanggaan. Alhamdulillah. Berarti beliau punya nyali, punya semangat, punya kecintaan yang tidak semua punya itu. Ya. Ya, kalau ini dekat habis ini, ini kecil-kecil di mana? Kalau besar-besar kayak ini yang masih ada yang kecil-kecil.
Apa Masih sih? berani. Berarti pagar Nusa ini masih eksis. Kalau lihat yang lain, kalau sudah lari, wow, giliran. Hati siapa yang tidak tersayat-sayat, yang tidak sedih? Yang lain tambah naik, yang kita tambah gak kelihatan. Masa mau gini terus? Kan enggak kan? Enggak. Masa mau kita itu di bawah terus? Enggak. Kalau tidak, ayo bangkit. Tidak penting siapa yang di depan, tetapi hati kita tetap pada Nusa. Darbuan ada. Kalau kalian selalu siapa sini ada? Korwah, jauh anda. Kita. Ya. Coba perbulannya ada kayak gitu. Enggak ada. Siapapun yang di depan, yang di belakang kompak. Bahkan saling membantu. Walaupun dia bukan pelatihnya, walaupun itu bukan siswanya, datang bantu. Ini harus kita bangkitkan. Jangan sampai kita kendor, kemudian membuat kita mengecil, melemah, dan kemudian tenggelam. Kalau seperti ini terus, kita akan habis. Maka momentum ini membangkitkan semangat kita bahwa kita masih kompak, bahwa kita masih banyak dan kita kuat. Ayo bangkit. Setelah ini kalian harus berpikir, jangan tidur langsung tidur. Siapa yang mau saya latih? Gitu. Siapa yang mau saya latih? Kalau saya tidak ada yang saya latih, bagaimana nasib Pagar Nusa ini? Apa cuma saya pendekarnya Pagar Nusa? Setelah ini tinggal namanya saja. Gitu. Ada kegelisahan, ada kesedihan. Dulu Nabi apa pas diam ketika dapat wahyu? Tidak, dia ajak istrinya, dia ajak keponakannya, dia ajak saudara-saudaranya secara sembunyi-sembunyi. Sudah banyak kemudian berubah, dia ajak secara terang-terangan. Walaupun ada rintangan, mundur Nabi. Bak mundur. Bodoh si datang ke kuda. Ambuah dari Pagar Nusa. Kenapa? Alian norok sebelah, kakak norok sebelah. Mungkin panakan Wajudin sebelah. Dia goyah hatinya. Keluar dari Pagar Nusa, pengkhianat. Dan itu kenapa? Karena kecintaannya kepada Pagar Nusa lepes. Coba kuat, nggak masalah. Nih Pandi ini sebelahnya sebelah, tapi tetap. Kenapa? Karena Pagar Nusa sudah menancap dalam hatinya. Saya tidak ingin di Pagar Nusa itu jadi tempat numpang saja. Sudah habis Pagar Nusa, tahu sen Pagar Nusa keluar seenaknya. Maka saya ngebangga karena teman-teman masih kompak dan saya berharap ke depan ayo kita tetap kompak. Ya, kita harus kompak. Kalau tidak kompak, kita tidak bersatu, kita akan tinggal nama. Yang sudah jadi pelatih sebelum tidur berpikir itu siapa yang mau saya latih. Jangan sampai kalian itu jadi pelatih tapi tidak meneruskan ilmunya. Tidak ada tidak berbuah itu. Ibaratnya pohon tidak ada buahnya. Kalau ada rintangan, ada gambar biasa gitu. Kita hadapi. Nabi aja dulu tuh rintangannya dari dalam ada, bukan cuma dari luar. Dari keluarga beliau aja ada yang merintangi. Dari internal itu ada. Nabi punya banyak paman. Ini menjadi cuma dua yang masuk Islam, Hamzah sama Abbas. Abu Thalib walaupun mendukung Nabi, melindungi Nabi, tapi sampai wafat, sampai mati Abu Thalib tetap kafir. Yang lain seperti Abu Lahab malah memusuhi Nabi. Kadang orang di dalam kita sendiri yang membenci kita. Itu memang sudah dari sononya. Kalau dari dalam Pagar Nusa ada yang berkhianat, ya itu kodratnya. Maka dari itu nanti dalam proses pelatihan di Pagar Nusa, jangan cuma fisiknya aja yang dimulai, tapi mentalnya, kesetiaannya itu perlu digembleng dari awal agar tidak mudah keluar dari Pagar Nusa. Begitu ya. Siap? Mau bilang Pagar Nusa?
semoga Pagar Nusa di Kecamatan Mumbulsari ini tetap jaya. Tapi pasti kita harus bangkit dan merubah keadaan, khususnya di daerah-daerah yang masih belum dikuasai perguruan-perguruan yang lain. Ayo, cara Laos, ODI, kembali sangat bangkitkan. Suco, walaupun kita di kandangnya rival kita harus bangkit. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kalian